Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Shalom. Damai sejahtera kiranya kita sekalian. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan ada di tempat ini. Ini bentuk jawaban doa yang luar biasa buat saya. Sebenarnya saya mendapat jadwal yang hebat dari jauh hari di Belusu, 2 jam dari sini kayaknya. Saya pikir aduh rindu juga ini ke Sendawan. Cukup lama saya nggak ke sini. Tiba-tiba saya ditelepon oleh panitia Pak Robert, pas kosong. Semuanya waktunya Tuhan yang terbaik. Yes, saya siap. Walaupun besok sebentar saya harus langsung ke Balikpapan untuk lanjut di Kendari sampai hari Minggu. Ya semua anugerah Tuhan. Dan istri saya pengen ikut, tapi dia bilang tolong salam saja buat Bapak Ibu Gembala. Dan sampai sekarang memang tidak ada fotonya kita, Pak Gembala. Dia tolong dipoto. Istri saya bilang mana Bapak Gembala dari Ibu? Bapak Gembalanya ganteng, ibunya cantik, saya bilang, karena memang laki-laki dan perempuan. Dan saudara, bersyukur oleh anugerah Tuhan, hari ini saya boleh melihat luar biasa. Tadi sudah mendung-mendung, ya sudah agak guntur-guntur, dan saya percaya yang terbaik yang Tuhan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak usah memperkenalkan diri kayaknya ya, sudah terkenal saya di sini. Mudah-mudahan. Tapi saya akan sedikit kenalan. Nama saya Hardi Rusmawan Halim, ya dari Makassar. Bukan Makassar, Takalar. 40 km dari Makassar, dan masih tetap di sana. Makin lama makin kuat justru. Sebelumnya memang berapa kali meninggalkan Takalar, tapi akhirnya sekarang makin lama makin kuat. Saya ingat khotbah saya pertama dipasang ini, saya yang khotbah, berarti berapa tahun yang lalu Pak Gembala? 4 tahun yang lalu ya. Dan terima kasih untuk kepercayaan ini. Kalau ada 4 tahun berarti berkurang nanti 2 tahun atau 1 tahun kemudian dipanggil lagi. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya terus terang aja diberkati dengan pujian penyembahan, dan Pak Dikson terima kasih untuk doa penyembahan yang luar biasa, singkat padat tapi luar biasa, menyentuh, dan saya menikmati hadirat Tuhan. Dan ayat di atas merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya digiring oleh ayat ini untuk membawa pesan firman Tuhan bagi kita di perayaan Natal GPDI Immanuel. Artinya apa saudara? Allah bersama kita. Kalau Allah bersama dengan kita berarti wah hebat dong. Kan namanya juga sumber kekuatan ada di sana. Nah, saya akan berbicara sumber ini, tetapi bagaimana cara menjangkau sumber ini? Ini penting untuk kita semua. Nah, saya akan mendahului khotbah saya dari Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Ini harus kita baca bersama-sama, dan untuk menghormati mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Saudara, ini sesuatu ayat yang luar biasa yang perlu saudara baca bersama, karena ini adalah hal yang dilakukan Ayub di saat yang sebenarnya tidak tepat ya untuk mengatakan ini, tetapi dia lakukan ini di depan teman-temannya. Ayub 9 ayat 19, 2-3. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Tuhan memberkati. Silakan. Kekuatan dan tindakan keadilan Tuhan punya, Ayub katakan. Kenapa saya tadi katakan dia berbicara di waktu yang tidak tepat? Sepertinya di saat yang saatnya bukan waktunya dia berbicara seperti itu, tapi dia berbicara kepada teman-temannya yang pada waktu itu tidak mengerti. Dan Ayub pun sendiri sebenarnya tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan dirinya, apalagi teman-temannya. Amin. Wajar kalau tidak mengerti. Kenapa saya katakan ini saat yang tidak tepat untuk Ayub katakan kata-kata ini? Kekuatan Tuhan punya, keadilan Tuhan punya. Sebenarnya kalau berbicara kekuatan,
Kenapa saya yakin Ayub tidak tahu apa yang terjadi dia bersama dengan Tuhan pada waktu itu? Saya yakin Ayub tidak tahu. Kita tahu awal masalah ini timbul dari mana? Dari iblis. Amin. Yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan membanggakan Ayub. Kamu tidak lihat hambaku Ayub? Setianya dia, hebat ibadahnya, jujur dia, saleh dia. Ya, iblis dengar. Kemudian iblis bilang begini, ya karena engkau pagari dan kau lindungi. Dan itu kekuatan Tuhan, saudara. Ingat, pegang, ada pagar Tuhan buat orang yang mengandalkan Tuhan. Coba cabut pagarnya. Saudara, saya kasih ingat kepada saudara hari ini bahwa iblis tidak akan pernah bisa menjangkau diri kita kalau Tuhan tidak izinkan. Tuhan bilang saya cabut, silakan. Tapi sayangkan jiwa dan nyawanya, tubuhnya. Bergerak iblis, saudara tahu semua. Anak-anaknya mati, perusahaannya bangkrut, langsung hibah dalam waktu 1 hari. Siapa yang mau tahan? Makanya kenapa saya katakan tidak tepat Ayub mengatakan itu sebagai manusia yang wajar. Tapi justru di saat-saat, justru dalam keadaan yang tidak tepat dia berbicara seperti itu. Hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Mungkin ada beberapa yang marah kepada Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Bukan hanya segitu. Ketika Ayub habis semuanya, Ayub tetap bertahan dengan kesalehannya. Ayub tetap bertahan dengan mempertahankan bahwa dialah kekuatanku. Yang kedua, iblis berkata begini, hebat kan Ayub? Tuhan berkata kepada iblis, hebat kan? Dia tetap. Iblis bilang begini, mata ganti mata. Apakah dia akan tetap menyembah engkau? Ada dalam kuasamu. Ingat, nyawanya milik saya. Saudara lihat, berapa kali ada banyak orang berdoa ketika sakit dan dia berdoa, Tuhan, jika Tuhan kehendaki berikan saya kesempatan, langsung sembuh. Banyak. Ketika dia minta dan Tuhan tahu bahwa ini waktunya memang untuk disembuhkan, untuk kesaksian. Saudara lihat di sini, iblis tidak bisa berbuat apa-apa dari hal nyawa. Dan itu semua juga diizinkan Tuhan. Sampai akhirnya Ayub mengalami yang namanya kanker kulit. Saya berani katakan kanker kulit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengalami yang namanya borok-borok yang tiba-tiba dan gatal yang sedemikian rupa sehingga dia harus tidur di atas abu dan dia harus menggaruk. Kenapa dia tidur di atas abu? Jangan-jangan dia ada kesalahan. Makanya dia takut najis, maka dia tidur di atas abu dan dia duduk di atas abu setelah menggaruk saking tidak tahan dengan gatalnya. Begitu menderitanya. Dalam penderitaan seperti itu, teman-temannya, bukan teman-temannya, istrinya datang. Masihkah engkau mau menyembah Tuhan? Dan Ayub marah, tapi firman Tuhan katakan tidak berdosa. Maukah engkau menerima yang baik dari Tuhan, dari Allah, sementara yang buruknya tidak mau? Iblis istrinya lari. Istrinya meninggalkan, datang teman-temannya yang saya tahu pasti sama seperti Ayub yang tidak mengetahui keadaan apapun yang terjadi dengan diri Ayub. Karena Ayub pun tidak mengerti kenapa sampai terjadi seperti itu. Dia tidak tahu ada percakapan Tuhan dengan iblis. Dan ingat peperangan kita, saudara, bukan melawan darah dan daging. Amin. Firman Tuhan katakan jelas sekali,
Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, setan-setan, dan bahkan pemerintah-pemerintah. Maksudnya kuasa-kuasa kegelapan yang begitu berkuasa di bumi ini. Itu peperangan kita. Makanya kita harus menyadari hari-hari ini, apapun yang terjadi dengan kita, saudara percaya ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Kalaupun segala sesuatu terjadi, itu diizinkan Tuhan. Tetapi hari ini dengar, kita punya kuasa terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya roh Allah dalam hidup kita. Dan kita akan berbicara ke sana. Teman-temannya begitu menyakiti, tetapi ketika teman-temannya ngomong seperti itu, bahkan temannya ngomong begini, Ayub, sudahlah kalau anakmu mati karena memang suka mabuk mereka. Mereka cuma sukanya pesta pora. Tetapi masalahnya sekarang, apa salahmu sehingga kamu seperti ini menderita? Habis total kamu. Saudara, habis total. Dan Ayub berkata seperti ini, saya tahu kekuatan punya Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 18, Ayub cuma membela Tuhan. Ayub cuma tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat rencana yang jahat buat dia. Ayub tahu bahwa dia tahu Tuhan punya rancangan yang hebat buat dirinya. Dan dia katakan, kekuatan Tuhan, kekuatan miliknya Tuhan. Dan saya percaya keadilan itu miliknya Tuhan. Stop sampai di situ, dan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Jemaat Ngenyan Asa, saya yakin dan percaya siapapun yang pasang ayat ini, dan saya yakin Bapak Gembala, siapapun yang pasang, ini adalah pesan Tuhan yang kuat bagi saudara. Bertahanlah di dalam menghadapi tantangan kebersamaan. Amsal 27 ayat yang ke-17 dengan jelas katakan, boleh ditampilkan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan apa? Sesamanya. Apa maksudnya di sini? Ada gesekan-gesekan yang terjadi di dalam rancangan Tuhan. Ada gesekan-gesekan yang akan terjadi ketika kita sedang bergerak dan sedang ada di dalam jalurnya Tuhan. Gesekan itu bisa, pertama, Ayub ditinggalkan oleh istri, pasangannya. Siapa di sini yang pendoa syafaat? Tetapi kemudian suaminya tidak berhenti mabuk. Saya tidak tahu, ya, saya bukan orang sini. Siapa di sini yang istrinya berdoa? Suaminya judi kiri kanan, korupsi kiri kanan. Saudara berdoa, saudara ingat, Tuhan izinkan untuk mempertajam kita. Kedua, mungkin ada suami-suami yang sekarang ini berdoa, rajin ke gereja, istrinya sen kiri belok kanan. Saudara ngerti kan? Saudara maaf, bapak-bapak hati-hati loh, baik-baik sama istri. Yang banyak selingkuh sekarang ibu-ibu. Tapi lebih banyak bapak-bapak, Bu. Tenang aja, saya bela juga ibu. Cuman makanya makin banyak, saudara. Ini sesuatu yang menggambarkan bahwa ini akhir zaman dan kesukaran itu sedang terjadi. Tetapi saya mendapat kekuatan dari penting sekali baca-baca WA kiriman itu. Menurut orang, hari-hari ini masa sukar. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, ini kesempatan. Wah, pegang kata-kata yes, saya bilang amin. Ketika orang mengeluh, ini kesempatan saya untuk maju. Ketika orang tidak setuju dengan seseorang, saya tetap setuju, saya akan maju terus. Sekarang kan begitu, kampanye, bupati sudah kalah, stres, kau sendiri, yang lain yang maju. Bukan hanya di pemerintah, di gereja seperti itu, kampanye. Jawa, orang Batak. Yang naik, maaf, di sini nggak ada orang Batak, makanya saya nggak ngomong. Yang naik orang Jawa, orang Batak marah. Saudara maaf, di dalam Tuhan, orang dalam Tuhan, siapapun yang Tuhan angkat, kita harus dukung. Dan ingat saudara, ketika kita sukar,
Ketika orang lain masa kesukaran dengan apa yang ada, ini kesempatan untuk kita naik daun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya masih pendahuluan, saudara, belum khotbah. Sekarang masalahnya, pertanyaannya bagaimana untuk mendapat kekuatan dari Tuhan, bahkan untuk masuk di perkataan yang awal. Makin lama makin kuat. Saya sudah lupa khotbah apa yang lalu. Yang saya masih ingat itu dari pujian penyembahan. Makin kuat. Makin lama makin kuat. Saya kaget ketika dilihat, ini saya yang khotbah yang lalu. Iya Pak, tidak dicabut. Wah, berarti kalau tahun depan tidak dicabut, berarti saya lagi yang khotbah. Yes. Tapi ini ada tema lain. Ini berbicara tentang, saudara, maaf, ada gesekan-gesekan, ada hal-hal kehidupan sehari-hari yang harus kita hadapi bersama-sama. Dan kita harus menikmati itu dan percaya bahwa Tuhan sedang memiliki masa depan bagi kita. Tuhan memiliki keadilan bagi kita. Orang tua mungkin ada masalah dengan anaknya sekarang. Maaf saudara, saya melayani baru-baru ini seorang pemimpin pujian. Pemimpin pujian di sebuah gereja besar. Tiba-tiba dia datang sama saya, dia minta konseling. Saya kaget. Wih, mantap. Waktu dia pimpin pujian, mantap. Bukan mantap lagi, tapi top. Waktu dia datang, saya senang. Ayo datang. Dia ngobrol, saudara, atau apa? Dia bilang, Om, saya tidak bisa mengasihi orang tua saya. Kaget saya. Padahal urapannya hebat. Saya bilang, kok bisa ya? Saya layani, maaf ini 2 tahun yang lalu. Saya layani, kemudian saya korek-korek, rupanya dia ada kepahitan terhadap bapaknya. Dia lihat pakai. Saya bilang, kamu harus mengampuni dia. Tidak ada jalan lain. Tapi Om, saya tidak bisa. Lepas. Om lepaskan. Bukan saya lepaskan. Yesus yang lepaskan. Iya, makanya Om doakan. Bukan saya doakan. Kamu yang berdoa. Jadi Om berdoa. Jadi saya kesini, dia berdoa. Untuk, ya saya akan bimbing kamu. Lepas pengampunan. Saudara tahu ketika ini pemimpin pujian, kalau pemimpin pujian enak sekali saudara. Orang diurapi. Saya bimbing doa, tiba-tiba dia merontak sendiri. Loh, saya kaget, ini bukan Roh Kudus. Maaf saudara, dia pemimpin pujian loh. Dan maaf, lihat di Google, Smith dari Hillsong. Aduh, ke ujung lupa nama depannya. Martin Smith. Siapa Martin Smith? Martin Smith adalah pemimpin pujian yang dipakai dengan luar biasa di Hillsong. Siapa? Apa itu Hillsong? Gereja yang terbesar di Australia. Gereja yang terkenal dengan pujian penyembahannya. Gereja yang luar biasa, tapi kemudian saudara maaf, Martin Smith ini dengan spontan, dengan jujur, saya yakin bukan spontan, sudah dipikir, dengan jujur di depan jemaat yang besar dan jemaat sedang menunggu pelayanannya yang hebat. Tiba-tiba Martin Smith kata begini, saya mundur dari pelayanan dan saya berhenti dari pelayanan. Padahal dia seorang pencipta lagu, seorang komposer yang hebat, pemain musik yang handal, pemimpin pujian yang mantap karena suaranya bagus. Tapi kemudian dia katakan apa? Saya berhenti melayani. Wow. Dan dia katakan apa? Karena iman saya sudah tidak sama Yesus lagi. Wah, berarti selama ini kenapa? Selama ini buat apa dia menyembah Tuhan? Dia selalu katakan Yesus. Berarti hatinya dia cuma melakukan itu karena dia punya talenta. Dia cuma karena pintar menyanyi, karena dia pintar bermain musik, karena dia pintar menciptakan lagu, sehingga dia bisa melakukan itu seperti artis. Dan memang dia kaya dengan pelayanannya. Dia kaya, bisa punya beberapa apartemen dengan pelayanan cuma pujian penyembah. Tetapi kemudian dia katakan, saya berhenti melayani. Saudara, hari ini saya ingin melalui tema yang ada ini, saya digiring untuk saya berani menyampaikan. Dan itu khotbah itu bukan untuk saudara, tapi juga untuk saya pribadi. Saya bersyukur untuk Martin Smith. Tetapi pertanyaannya saya, apakah saya seperti itu juga? Mau nggak jujur? Pelayanan saya hari ini karena Tuhan atau karena sesuatu?
walaupun saya lihat dia katakan saya tidak punya iman lagi. Tapi ada berapa banyak orang Kristen hari-hari ini imannya tidak tertuju kepada Kristus lagi. Sudah mulai kabur pelayanannya, tujuan pelayanannya. Mulai apa? Mulai tidak mengerti kemana arahnya. Hari ini mari melalui ayat ini, kekuatan milik Tuhan, keadilan pasti terjadi buat kita. Amin. Dari mana kita dapat? Yohanes, saya baru khotbah ini. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Katakan sama-sama, PLN 23. Sekali lagi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. 23. PLN. Nggak usah, singkat aja, PLN. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. HP 1, 2, 3. HP Hardy, sebut nama masing-masing. HP Delphi, HP Nia. Namanya HP namanya? Ya. Saudara boleh sebut ya, HP Bahtiar. Saya baca dulu lagi. Supaya saya baca. Saudara HP sebut namanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 2, 3. Hardy, ya, HP Hardy. PLN HP. Saya dapat ini di Blusu. Di Blusu baru-baru melayani. Sepanjang malam saya berangkat dari Balikpapan, dari Samarinda. Tiba pagi jam 6. Saya capek, lelah. Bapak Gembala di sana, Pak Martin bilang, ayo makan dulu. Iya, sarapan. Saya mau istirahat. Saya lelah. Iya, Pak Martin bilang, saya lihat muka saya kan memang tidur di mobil beda dengan tidur di kamar tidur, saudara. Sampai di sana saya lihat HP juga tinggal 3, lowbat. Saya cas dong. Saya cas, saya tidur 2 jam. Tidur nyenyak 2 jam. Berharap saya bangun, handphone full 100. Saya tidur nyenyak, bangun, segar 2 jam. Pak Martin sudah siapkan lagi minuman, kopi, makan. Mantap. Saya lihat HP, mati. Loh, kok bisa? Rupanya saudara, itu cuman pajangan. Kabelnya ada, tapi tidak ada arusnya. Saya keluar dong. Pak Martin, kenapa di kamar kok tidak ada listriknya ya? Saya punya handphone habis. Pak Martin bilang, Pak, kalau pagi sampai siang, sampai jam 6 itu tidak ada listrik di sini. Hah? Terus kalau malam jam 6 sampai jam 6 pagi baru ada listrik. Jadi saya kapan dicas ini? Ada yang lain, ada yang pakai aki. Mantap. Akhirnya saya pindah. Tapi 2 jam saya kehilangan dan putus hubungan. Gelap gulita HP saya. Tidak bisa menyala total. Kenapa? 0.
penting lah saudara. Saya seperti tadi itu. Nah saya kan tidak tahu. Setelah tahu ya saya berusaha. Pak Martin bilang minta maaf Pak Hardi. Di sini di coknya ada rupanya cok khusus. Biar siang juga ada. Waktu dipakai tenaga matahari, Pak cek, cuma 15 menit. Terus saya lihat 70. Yes. Saya langsung kasih nyala. Tet, waktu menyala saudara, tendong 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 masuk semua. Tendong 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 tendong. Yang paling banyak istri saya. Nah saudara bisa bayangkan kalau istri saya bilang, Pak, kenapa kita tangan nyambung-nyambung? Saya bilang capek. Kenapa capek? Mikirin kamu di pikiran saya. Gendong kamu di pikiran saya. Saya tahu istilah. Langsung gak jadi marah. Enak kan? Padahal itu lihat saudara, gara-gara gelap, gara-gara tidak ada arus, tidak ada hubungan yang bagus. Demikian juga orang percaya. Kalau sudah arusnya nggak ada, susah untuk hubungan dengan baik. Kadang-kadang meraba-raba. Makanya ada banyak teman-teman saya pindah-pindah gereja melayani. Saya tetap di Takalar. Makin lama makin kuat. Padahal 5 kali saya mau pindah, nggak jadi-jadi. Saya nggak mau pindah saudara, bagaimanapun juga. Takalar itu kan bukan kota. Tapi makin lama makin kuat sekarang, dan semakin kuat sekarang. Kenapa? Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan buat saya. Nah ada banyak orang melayani meraba-raba. Ada di mimbar tapi tidak percaya Tuhan memberkati. Satu kali saudara, orang yang dalam kegelapan itu meraba-raba. Satu kali saudara, pendeta Ferry Da Costa dulu di Takalar di tempat saya, dia pindah ke kota, gantikan bapaknya di kota besar, di kota Makassar. Saya di tempatnya di dulu waktu muda, dasar anak pendeta, kan anak pendeta begitu banyak akalnya, pintar. Bukan nakal, banyak akal. Jangan suka salahkan anak pendeta ya. Bukan nakal, banyak akal. Banyak kan jalannya, tidak bisa lewat rumah, pastori, lewat gereja. Banyak akalnya anak pendeta. Nah satu kali Pak Pendeta Ferry ini bilang, bapaknya bilang begini, Ferry, ya papi, antar ini ibu-ibu, mereka mau ibadah. Di mana? Itu di situ, di gang itu, di rumah itu, ya, antar. Iya papi, ya antarlah. Seperti ini jalan. Baru di jalan tiba-tiba mati lampu, mati lampu. Ferry, banyak oma-oma. Fer, pelan-pelan. Iya oma, aman oma, ada saya. Mantap oma. Iya Fer, kau ngomong terus supaya saya dengar. Iya oma, ada di sini saya. Ibu-ibu ikut semua. Fer, ya saya di sini. Kau Pak Ferry bilang begini, dia muncul akal bermainnya. Awas ada lubang, dia loncat. Ibu-ibu loncat semua. 5 kali loncat. Belum. Sampai duduk di tempat ibadah, menyala. Waduh, setengah mati jalan, jelek sekali jalannya. Selesai ibadah, lampu menyala. Dia pulang di jalan yang sama. Pendeta Ferry sudah, Pak Ferry waktu itu belum pendeta, masih anak muda. Pulang duluan karena nanti pulang sendiri ibu-ibu. Waktu pulang jalan, ibu-ibu bilang begini, tadi banyak lubang ya? Kok sekarang tidak ada? Saudara mengerti kenapa? Gelap. Dan ada banyak orang yang percaya, kelihatannya takjub, tercok dengan Yesus. Mantap doanya. Malah kalau baru berdoa, baru penyembahan. Oh haleluya, dapat lama, takaya lama. Olele bebe. Siapa lama-lama? Mantap. Tapi waktu lihat anaknya nakal, monyet. Padahal bahasa roh di gereja, monyet. Berarti mamanya. Saudara maaf, ini gambar
Bagaimana hidup kita harus benar kuat terus di dalam Tuhan. Tetap terkoneksi yang ada arusnya. Jangan seperti saya waktu di Belusu siang-siang. Dan ini ada saksinya, Pak. Waduh, saya tidak bisa berhubungan. Dan ada banyak kenapa hubungan kita tidak bagus dengan sesama. Antara gembala, waduh minta maaf ini Pak Del, dengan jemaat, atau jemaat dengan gembala, jemaat dengan jemaat. Keluarga antara istri dan suami. Maaf, saudara mau diberkati. Kalau saudara punya pimpinan, satu rahasia saya, jangan pernah menyalahkan pimpinan. Itu saja. Pimpinan tidak pernah salah. Yang kedua, kalau saudara mau diberkati, gembala tidak pernah salah. Loh, kok bilang gembala? Tidak, saya juga gembala soalnya. Tapi bukan soal gembala, enggak. Saya sendiri tidak mau ditempatkan di Takalar. Kalau saya mau, kalau mau berdoa sekarang, saudara jujur, saya ingin ada suara Tuhan, Hardi, aku akan mengadakan restorasi. Pak Delvi ke Takalar, saya di sini, saya maunya itu. Jujur aja Pak Delvi, saya mau begitu. Gereja besar begini, di sana gerejanya kecil. Cuman paling sudah isi 50 sudah penuh. Nah ini sudah isi berapa? Masih belum penuh. Maunya saya, karena Pak Gembala itu panggilan. Sudahlah, jangan salahkan. Pokoknya itu. Yang ketiga, perempuan. Jangan pernah disalahkan wanita. Biar dia sen kanan belok kiri, sudah biar aja. Tuhan yang bilang kok, Tuhan yang bilang. Dia adalah penuh. Berarti yang kuat siapa? Wanita. Jangan salahkan. Tuhan yang bilang, Tuhan yang angkat. Dan kenapa laki-laki harus mengalah sama wanita? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah angkat ini. Sehingga saudara harus mengalah. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus ngasih 5.000 orang makan. Ayo. Betul kan? Yang dihitung siapa? Laki-laki. 5.000 laki-laki. Ada perempuan tidak dihitung sama Tuhan. Dan itu marah perempuan. Dan Tuhan tahu kenapa tidak dihitung. Karena wanita itu suka babungkus. Susah hitungnya gitu loh. Satu orang bisa untuk 5 orang. Makanya nggak dihitung. Jangan dihitung perempuan. Laki-laki saja yang pasti-pasti aja makan di situ, kenyang di situ. Makanya dihitung di situ. Betul nggak? Betul. Jangan pernah salahkan wanita ya. Mengerti saja, ngalir saja sudah. Terima kasih Tuhan. Tuhan penolongku ini. Jangan pernah salahkan. Sudah yuk, biarin urusan dengan Tuhan. Maksudnya orang yang sudah ditempatkan oleh Tuhan, hormati saja, hormati Tuhan, bukan hormati orangnya. Walaupun kita tahu dia nggak beres, Tuhan angkat di tempatnya, ya mau apa lagi? Amin nggak saudara? Siapa tahu itu kesempatan untuk kita. Contohnya siapa? Daud. Dia hormati Saul. Dia hormati Tuhan sepanjang masa. Tuhan tempatkan tempatnya Daud, tempatnya Saul. Daud dinaikkan di tempatnya Saul. Saudara maaf, semuanya ketika kesukaran terjadi, itu ada kesempatan buat kita. Amin saudara. Nah sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Aku telah datang sebagai terang, supaya setiap orang yang, coba perhatikan kata-katanya, ini jelas. Bukan orang manusia, bukan. Setiap orang, bukan. Supaya setiap orang yang percaya, orang yang percaya ya, bukan orang di luar sudah pasti gelap. Ya kan, tidak percaya Yesus, amin. Pasti gelap. Masalahnya sekarang orang yang percaya tidak berjalan di dalam kegelapan. Saudara punya aplikasi bagaimanapun, kalau saudara tidak ada listrik, tidak akan berguna. Handphone saudara mahal semahal apapun, kalau tidak ada listriknya, tidak ada berguna. Amin. Sehebat-hebatnya pelayanan kita, ketika kita kelihatannya terkonek dengan Tuhan, tetapi kemudian kita tidak ada arusnya, saudara maaf, hebat kelihatan, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bahayanya. Contohnya ada di Google, saudara tinggal tulis aja Jared Wilson, langsung muncul di Google. Siapa Jared Wilson? Jared Wilson seorang gembala sidang di Amerika, 15.000 orang. Dan dia seorang motivator, motivasi yang hebat. Kata-katanya selalu diterima banyak orang dengan hebat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Pendeta loh.
Dia bunuh diri. Dan dia katakan, Yesus tidak bisa tolong saya dari bunuh diri. Istrinya yang bilang. Saudara boleh baca di keterangannya, di beritanya. Jared Wilson, seorang gembala yang hebat dan kata-katanya bagus. Tapi saudara maaf, nah kenapa? Orang bilang ini gembala, ini seorang hamba Tuhan. Tetapi kenapa kok tidak ada arusnya? Ini penting arus yang harus kita miliki, saudara. Yang penting kita sekarang adalah ada arus. Apapun yang kita hadapi, ketika kita hidup dan ada arusnya, full power baterainya, saudara bisa menghubungi siapapun. Hari ini saya dengan istri saya 5 sampai 4 kali. Nah, 5 sampai 4 kali itu sudah salah saya juga. Telepon. Biasanya cuma 1 kali. Kenapa? Karena aki mobil saya soak. Nah, saya bingung juga. Ini lihat saudara, iblis, saya mau khotbah ini. Saya tahu kenapa tidak soak waktu saya kemarin ada. Betul lah pertanyaannya. Saya tenang aja. Saya langsung ngomong sama istri saya, "Mak, tenang, Mak." "Tenang apa, Pak? Ini siapa yang dorong? Nggak bisa nyala. Mama sudah coba." "Sudah." Jadi, gitu dia bilang. Nah, bayangkan. Saya bisa bayangkan itu mobil. Sedangkan istri saya bisa bayangkan. Ya sudah kalau begitu. Tenang aja. Saya langsung khotbah. Ingat loh, kenapa tidak soak kemarin waktu ada saya? Kenapa sekarang saya ada di sini kok baru soak? Berarti ingat loh, musuh kita. Saya mau khotbah tentang siapa? Iblis. Oh iya ya, tenang, tenang. Sekarang mama masuk ke mobil. Kalau itu mobil nyala, jangan kasih mati lagi. Tidak, jangan dulu bilang tidak bisa. Saya kepala, kamu penolong. Jadi sekarang kalau perlu mama ganti baju dulu. Kalau mama menyala itu mobil, jangan kasih mati dulu. Kalau perlu mama sekarang ganti baju, langsung keluar, langsung ke bengkel. Dia ikuti saya punya mau. Padahal mobil tidak nyala, pikirannya. Dia sudah dandan. Waktu ceng, saya tunggu telepon, dia tidak telepon lagi. Saudara tahu ketika saya telepon, bagaimana? Sudah di tempat aki. Nah, bahkan jalan toh. Maksudnya dia tidak telepon saya lagi karena sudah ada arus dan mobil jalan lagi. Ini hari ini saudara terjadi. Saya bilang begini, "Mak, tanya harganya berapa? Aki bekasnya berapa?" Saudara langsung ke sana. Oh, namanya juga. Saudara lihat mata saya. Mata apa ini? Bukan Cina, Korea. Nggak zaman sekarang Cina, Korea. Kalau handphone Cina. Kalau K-pop, wah, Korea. Kenapa orang Cina sipit suka itu? Saudara lihat Nia, sudah ada sipit-sipit dia. Agak suka hitung uang dia. Oke, saya bilang cari yang murah. Ini mobil kan sudah ketahuan tahu akinya, cari dapat yang murah. Saudara maaf, sudah singkat cerita, apa yang mau sampaikan di sini? Ketika kita baterai habis, ketika power kita tidak ada, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika power sedikit ada dan langsung jalan, saudara maaf, langsung bergerak, maka ada kemenangan. Dan sekarang aki saya hebat, mobil saya bagus. Tong istri saya telepon apa? Yang ketiga, "Pak, sudah beres semua, mantap." Siapa dulu dong? Istrinya. Dia bangga lagi, siapa dulu dong istrinya? Saya bilang, iya. Untung istrinya bisa mobil. Iya. Istri saya kan namanya Nelly. Saya orang Bandung, Neneng lincah. Oh, dia lincah, menjahit bisa, masak bisa, ke pasar bisa, cuci mobil bisa, kenteng bocor dia pokoknya semua dia kerjakan. Itu istri saya. Makanya saya jadi penginjil aman, karena semua bisa dikerjakan. Halo ibu-ibu, betulkah begitu? Tetapi hari ini bagaimana caranya kita supaya kita terkonik dengan Tuhan? Amin. Ini yang pertama. Jangan kita menyembah-menyembah tapi iman kita tidak punya. Yang pertama, apa tandanya arus masuk di dalam dan menjadi kekuatan bagi kita?
Sehingga kita berfungsi sebagai orang percaya. Sehingga kita menjadi orang yang hebat di dalam pelayanan kita. Yang pertama, saudara, pujian penyembahan adalah kunci di mana saudara akan menerima arus. Pujian penyembahan. Ketika Petrus masuk penjara, karena Herodes lihat bagaimana, nanti saudara lihat di dalam Kisah Rasul 12. Nggak usah baca sekarang, saudara lihat ke saya dulu. Saya terangkan dulu aja. Ketika dia melihat orang-orang Yahudi senang ketika memenggal kepala Yakobus, Herodes senang. Dan Herodes kesempatan untuk mengambil hati orang Yahudi. Tangkap Petrus. Bukan karena penginjilan, karena egonya, karena ingin mengangkat diri di hadapan orang Yahudi. Tangkap Petrus dan jaga dengan 4 pengawalan. 16 orang dia jaga, simpan dan belenggu. Saudara maaf, tiba-tiba saudara lihat ketika di penjara, Petrus tidur. Petrus tidur dan tiba-tiba dia pikir dia mimpi, ada malaikat yang datang. Petrus, bangun. Nah, bangun. Saya terbuka. Jalan, ayo keluar, ayo ikut saya. Dia pikir ini mimpi. Tiba-tiba sampai di lapangan dia kaget, rupanya ini benar. Dan dia masuk ke rumah Rode, dan di sana jemaat sedang berdoa, beribadah, menyembah Tuhan. Lihat saudara, saudara, pujian penyembahan jemaat, kekuatan yang hebat untuk mendapat arus yang kuat dari Tuhan. Tepuk tangan buat jemaat Tuhan, semua jemaat Tuhan. Tapi mereka dengan tulus berdoa buat Petrus, dan akhirnya Petrus mendapat pimpinan dari malaikat Tuhan, dari Roh Kudus. Kedua, pujian penyembahan. Ketika Paulus ditangkap karena memberitakan Injil, dia ditahan di tempat yang paling dalam, dia dibelenggu dan dia di penjara. Tengah malam, itu Kisah Rasul 16. Pada tengah malam dia bernyanyi, memuji Tuhan, sampai, perhatikan saudara, semua tahanan mendengar pujiannya. Berarti keras, tidak sombong dia. Dia keras memuji Tuhan, dia menaikkan pujian. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan kita tahu semua cerita ini. Satu keluarga kepala penjara dimenangkan oleh Tuhan melalui Petrus. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama itu pujian penyembahan. Tetapi saya sudah sampaikan tadi, jangan sampai kita memuji menyembah tapi hanya penampilan, hanya untuk tampil. Kenapa ada Martin Smith? Oke, kenapa ada Martin Smith yang mengundurkan diri padahal dia pemuji penyembah yang hebat? Dia diberkati dengan luar biasa pelayanannya sehingga dia bisa apartemen banyak dan dia menjadi orang kaya karena pelayanannya. Kenapa saudara? Rupanya dia cuma tampil karena dia punya talenta, karena dia punya apa namanya itu? Idol itu? Idol apa? Talent ya, talenta ya, betul ya, got talent karena punya talenta yang hebat dan cuma talentanya yang dia tampilkan. Tetapi ada sesuatu yang salah. Nah, kesalahannya di mana? Dia katakan, saya tidak punya iman lagi kepada Kristus. Orang yang punya iman kepada Yesus, yang pertama, tolong perhatikan, yang pertama, dia percaya bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Saya banyak ayat, tapi saya lebih suka ini karena ayat ini nyambung dengan 20. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Saya tidak mau dibaca di sini karena kacamata saya agak mengembun, saudara ya, minta maaf. Tolong LCD-nya, tolong siap-siap. Terima kasih. Waduh. Kenapa enggak kopi? Ya. 1 Korintus pasal 6
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan ayat berikutnya 20. Banyak ayat ini, tapi saya lebih suka yang ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apapun keadaan kita, saudara, maaf, Ayub dalam kondisi dia tidak memungkinkan, tapi dia katakan Tuhan luar biasa. Kalau saudara sudah melakukan hal yang terbaik tapi kemudian tidak dianggap, saudara katakan mengucap syukur. Itu tandanya. Amin, saudara. Mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Sekarang anak muda nyanyinya lain. Dulu anak muda begini, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami. Itu dulu. Sekarang beda. Entah masuk dirimu hingga kapan. Nggak tahu apa lagi katanya. Jangankan anak muda, anak sekolah minggu loh bersenandung itu. Dirasuk nih anak-anak. Sekarang sudah beda. Nah sekarang saudara harus tahu bahwa ketika saudara menaikkan pujian, saudara percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Bagaimana untuk menolong kita? Roh Kudus yang akan menuntut. Bagaimana caranya? Kalau dikatakan di sini, karena kamu bukan milik kamu, tetapi milik Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus jelas di sini, jelas sekali. Yang kedua, yang ketiga, yang tadi pujian penyembahan. Tapi ketika memuji menyembah, saudara harus ingat ketika saudara memuji menyembah, saudara percaya Roh Kudus sedang bergerak dalam diri saudara dan saudara sedang mendapatkan arus. Apa artinya Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul 8 Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus itu dinamis. Dinamis itu apa? Dinamo, penggerak utama. Penggerak utama. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dan ada Roh Kudus dalam diri kita, percayalah kepada Roh Kudus, Dia sanggup memberikan kepada kita sesuatu yang hebat. Satu kali saudara, saya dipanggil melayani. Saya suka melayani di perusahaan. Ya saya pelabuhan, bank, pokoknya banyak panggil saya. Satu kali ada ucapan syukur di sebuah persekutuan. Pak Hardi boleh melayani di persekutuan kami. Oh puji Tuhan. Boleh. Saya khotbah. Pak, wah senang semua. Pak Hardi terima kasih ya sudah melayani kami. Puji Tuhan, terima kasih. Pak, ini berkat. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Memang saya pegang tipis. Saya langsung pulang. Seperti sebentar, dapat langsung pulang. Yang penting dapat dulu. Kalau nggak dapat, tunggu. Waktu saya dapat, saya nggak dibuka di rumah. Waktu saya buka di rumah, saya kaget saudara. Dalam hati saya, ini untuk solar saja pas-pasan ini. Untuk solar, waktu itu mobil saya mobil Panther. Untuk solar saja pas-pasan dari Makassar kita kalah. Dalam hati saya begini, ini pasti salah kasih. Sebenarnya ini amplop untuk pemain musik, bukan pembicara. Masa pembicara cuma segitu? Iya kan? Bulan depan ditelepon lagi. Oh Pak Hardi, waduh kami diberkati ya, puji Tuhan. Boleh melayani? Yes, mantap. Baik, puji Tuhan. Oke. Saya dalam hati saya salah kasih. Semangat, salah kasih. Waktu saya terima sama. Dalam hati saya, oh nggak beres ini persekutuan. Besar saja. Masa cuma segini? Saya tahu jemaat Tuhan diberkati dengan pelayanan saya.
Tapi setelah datang ke rumah, Roh Kudus hilang dari saya. Karena apa? Salah kasih. Bukan salah kasih, bener. Rupanya mereka pelit. Wih, saudara tahu tidak, 1 bulan, 2 minggu kemudian dia telepon lagi, Pak Hardi, kami diberkati loh. Ibu yang sama yang telepon saya. Oh ibu, dulu ya bu, saya lihat jadwal dulu. Padahal saya kosong. Dalam hati saya, masa pelayanan jauh-jauh cuma segitu. Saya tahu salah kasih. Tunggu bu ya Pak ya, kami tunggu kabarnya. Saya nggak kabarin lagi. 2 hari telepon lagi, Pak Hardi bagaimana? Aduh. Oh iya, saya belum lihat jadwal. Sebentar bu ya, saya telepon lagi. Sebentar ya bu, saya telepon lagi. Padahal saya bilang mau tolak. Saya mau tolak betul. Tiba-tiba saudara, tidak tahu kenapa, tidak cuman sedikit cetek gitu. Kaki saya bengkak. Dan sejak itu asam urat. Saya nggak bohong, saya nggak nakut-nakutin pendeta, enggak. Jangan main-main dengan komplot. Harus sungguh-sungguh. Bengkak. Istri saya pijit, makin bengkak. Telepon lagi dia. Waktu dia telepon, saya langsung takut. Pak, bagaimana? Ya, siap. Berharap kempes. Nggak kempes. Malah setelah dicek di Prodia, asam urat 9,4. Padahal tidak pernah ada perasaan apa. Cuman karena itu. Sampai sekarang, maaf, jari saya begini, kakinya asam urat. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh karena bertobat. Tidak mau lagi. Saya pokoknya melayani. Hari sudah ngomong sama istri saya, Pak, pelayanan ingat, kasih tahu Pak Ketua Panitia, kasih tahu Pak Menyan Asa, Pak Delvi, jangan ambil itu amplop kalau kosong. Nah, saya terus ngomong, saudara, jangan ada kepura-puraan di antara kita. Harus gitu. Sudah sepakat dengan istri, kalau kosong jangan diambil. Ya, saya melayani, akhirnya saya melayani sembuh, kan minggu berikutnya baru melayani khotbah. Saya tidak dikurangi, dan saya cuma katakan, Tuhan terima kasih. Saya mulai katakan dengan jujur, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan buat saya. Makanya saudara jangan pernah salahkan gembala. Nggak berat gembala urusannya dengan Tuhan. Tiba-tiba jadi stroke, itu urusan Tuhan. Ada gembala kan macam-macam, udah pokoknya jangan salahkan jemaat. Hormat saya sama gembala. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat gembalaku yang baik sekali. Katakan dengan iman. Gembala itu urusannya dengan Tuhan. Saya khotbah, makin keras karena ada emosi sembarang. Pokoknya emosi, urapan, tertawa, pokoknya semua campur di sana. Jemaat makin diberkati. Saya marah tapi makin diberkati. Hebat itu kalau ada urapan, apapun jadi. Pulang, saya punya mobil terhalang, nggak bisa keluar. Kemarin habis khotbah langsung pulang. Nah, penyakit pendeta begitu. Kalau sudah dapat amplop, tidak rasa kincing masuk WC. Cek itu berapa? Itu di Makassar, di sini enggak. Di Makassar. Saya tahu di Makassar, di sini enggak. Di sini tidak. Saya khotbah, terhalang, mau tidak bisa tunggu. Waktu saya dapat berkat persis, nggak apa-apa, puji Tuhan. Yang penting saya masih bisa khotbah. Yang penting saya sehat. Yes. Itu roh yang menyala. Tidak ditentukan oleh. Waktu pulang, ada satu bapak bilang begini, Pak Pendeta, sudah lama aku tunggu kemarin. Berarti orang mana kan? Tidak tahu kan? Pak, kemarin waktu bapak melayani di sini kemarin, aku cari bapak sudah tak ada. Lenyaplah bapak. Sekarang tertahan bapak. Aku sudah dari kemarin aku simpan ini biarkan untuk bapak.
Aku tergerak waktu lalu, sekarang aku kasih. Tapi yang penting bapakmu terima kan? Terima kasih. Dalam hati saya, nah ini dia. Tuh dia kasih. Wah, saya doakan. Waktu saya buka, bisa beli kulkas 3. Saudara, maaf, berkat Tuhan bukan kita yang ngatur. Yang kita lakukan aja, percaya saja Roh Kudus ada dalam diri kita, lakukan dengan sukacita, dan jangan pernah ketika ada Roh Kudus, ingat saudara, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh damai sejahtera saja. Jadi kalau ada keleh sedikit sudah, terima kasih Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Ini yang pertama. Jadi percaya Roh Kudus. Saudara yang melayani pujian, melayani dengan Roh Kudus, tandanya jelas. Main rebana, saudara. Kelihatan enak enggak? Nah, kalau orang punya Roh Kudus, senyum sambil nyanyi. Tapi saya tadi nyanyi hampir ketakutan. Saya cuma hati-hati, jangan sampai saya, menyala lagi di sini. Wah, bisa kesetrum saya ini. Jadi yang pertama, yang kedua, ingat pujian penyembahan tapi disertai dengan yakin ada Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan. Saya tidak akan panjangkan. Firman Tuhan semua tahu. Amin. Wow. Berbahagialah dengan istri masa mudamu. Betul? Berbahagialah dengan istri mudamu. Masanya dihilangkan, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam pengkhotbah, berbahagialah dengan istri masa mudamu. Bukan istri. Ya, kelihatannya kan kalau dibaca kelihatannya, padahal cuma tidak. Oh betul, tahu, mantap tahu. Bapak itu mantap. Ada firmannya, padahal ada masanya. Siapa itu istri masa muda? Istri masa muda itu waktu pacaran, waktu kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, saya menerima engkau menjadi istriku, baik sehat maupun sakit sampai maut. Itu masa muda. Baik langsing maupun langsung. Saya menerima engkau menjadi suamiku, baik waras maupun nggak gampang loh saudara. Aduh, anak muda berdoa baik-baik, cari dengan Tuhan dulu kalau cari pasangan. Jangan terkena rayuan. 1000 bintang di langit, hanya engkau bulanku. Sudah tahu bulan jeleknya kayak apa? Setinggi langit kan kudaki, lautan ku seberangi, api akan kulewati. Kopi panas ditiup, belum api baru kopi panas. Makanya doa dulu, jangan kemakan sama rayuan-rayuan. Tenang saja. Amin. Entah nanti kalau saudara sudah salah memilih, entah apa, kan hingga apa? Hingga kau meninggalkan aku. Iya apa? Pura-pura apa semua. Amin saudara. Firman-firman yang jelas. Ada pejabat bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Belum mati sok kawin lagi dia. Betul kan? Bagiku mati keuntungan. Hebat dia. Mati keuntungan. Belum mati dia sok kawin lagi. Padahal dia sudah janji dengan, makanya dia salah memilih. Yang namanya juga Veronica. Siapa yang telepon? Dengan Veronica. Dengan Veronica. Dengan Veronica. Dia kan yang terima kalau salah sambung Veronica. Tuh kan.
Tapi maaf saudara, di luar itu hati-hati dengan firman Tuhan, tidak bisa bermain. Boy di Manado, di sini nggak ada boy kan? Pak mabuk keras, tiap malam mabuk, mabuk. Habis mabuk dia tidur depan gereja, muntah deh. Gembalanya bilang, boy, mana ini? Bertobat lo mana? Kenapa mana kalau mabuk selalu tidur di gereja? Oh dia jawab apa? Tidak bolehkah aku tidur di rumah bapakku? Musa. Waduh, ini gembala sudah sakit kepala, teriak hari. Akhirnya nggak tahan, gembala bilang, dia panggil polisi. Ngeong, polisi. Satu mobil polisi mau tangkap dia di depan gereja. Ngeong. Waktu dia lihat polisi datang, boy bilang, saatnya anak manusia diangkat. Semuanya firman Tuhan. Saudara mengerti apa maksudnya firman Tuhan yang ada arusnya? Benar-benar kita lakukan. Kasihilah sesamamu manusia, siapapun dia. Ini firman Tuhan loh. Nggak gampang. Saya berapa kali kecolongan, saya berapa kali malah. Apalagi kalau pernah satu kali saya lagi mobil, hari Minggu, saya buru-buru karena sudah terlalu tiba-tiba disalip sama motor. Kalau itu motor pukul mobil saya, Pak. Nggak tahu salah saya apa, Pak. Saya bilang bukan ngajak. Udah, istri saya di sebelah. Dalam hati saya, coba kalau nggak pakai dasi. Untung hari Minggu. Berarti hari Minggu bertobat. Kalau Senin nggak bertobat, begitu. Saudara, firman Tuhan, ada lagi ini orang judi, bulu tangkis. Ini betul-betul terjadi. Nah, ini kalau betul terjadi, betul harus firman Tuhan. Dia selalu pasangan dengan saya. Satu kali, rupanya dia main tidak hanya dengan orang gereja, juga dengan orang luar. Waktu saya datang ke sana, saya dengar dia suka main jatah hari itu, saya datang. Saya kaget. Dia main, saudara tahu, pakai cetiau, notiau, 1 juta, 2 juta. Dia main pakai uang. Saya bilang, waduh, so nggak beres ini orang. Akhirnya bilang, kok berarti orang Cina. Kalau orang Korea bukan kok, opa. Kok selesai main, mantap, kita menang. Menang. Tapi ini kamu judi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi. Tenang aja Pak Hardi. Ayo kita makan. Saya bilang, hasil judi. Sudah nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata kok boleh. Kapan firman Tuhan berkata boleh judi? Firman Tuhan katakan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Saya pikir betul juga ya. Loh, dia main bulu tangkis loh, berpeluh loh. Makanya saya tidak mau khotbah tidak berpeluh. Saya berpeluh ini supaya dapat rezeki. Ada pendeta khotbah, orang tidur, dia mau dapat rezeki, nggak bisa. Harus berkeringat dulu. Dia bilang dengan berpeluh kau akan mendapat rezeki. Dalam hati betul juga nih orang. Teman-teman, bertobat kamu. Tidak Pak, kalau main tidak pakai itu, tidak semangat katanya. Aduh, saudara tahu sekarang jalan sudah begini. Nah itu dia. Saya bilang hati-hati. Atrok. Ngomong sudah nggak beres. Apakah anak? Ai. Unyi-unyi. Mau nyanyi salah-salah. Bersinar. Itu kan nyanyi ada. Itulah. Kong dia nyanyi. Nggak sampai itu R. Baru mau nyanyi. Waktu ada R-nya, nggak nyanyi. Setelah tidak ada R, baru nyanyi. Waktu gigi full, tidak mau nyanyi. Setelah nyanyi, do mi sol, sol. Mau diberkati saudara? Katakan, Yesus kekuatanku. Dia ada dalam hidupku. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Ibu-ibu, berbahagialah dengan suami masa mudamu.
Mana bapaknya? Dia tidak bangga. Lo kenapa ibu begitu? Pak, dulu itu bapak lembutnya kayak apa? Sekarang lembut. Lo kok bisa? Iya kayak lembu Pak. Kenapa? Kalau bilang Pak kopi, bakso, itu anak-anak nakal, Nggak ada ngomongnya. Dulu waktu pacaran ngomong terus, biar tangan nggak ada diambil. Naik motor begini. Tapi sekarang Pak dipeluk sama saya dan malu. Bapak mana istrinya? Itu yang cerewet. Loh, kenapa? Pak, iya Pak, dulu itu gitar Pak, sekarang drum. Apapun keadaan kita, dengar Tuhan ada bersama dengan saudara. Anak-anak, kamu diberkati, hormati orang tua mulai sekarang. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu, maka engkau bahagia dan panjang umur. Anak-anak kan sekarang beda, main handphone. Nah, belikan mama beras, cepat, mama mau masak. Ganggu ayah. Cepat Ma, nanti mama kasih 10.000. Mama Jo, nanti saya kasih 20.000. Anak-anak sekarang begitu, hati-hati ya. Tuhan memberkati kita. Mau dapat kekuatan dari Tuhan, jangan hanya kelihatan kita cok, tapi kita tidak punya arus. Jangan hanya kelihatan kita Kristen, salib di sini, salib di sini, salib di sini. Di mana lagi nggak tahu. Saudara semua ada salibnya. Dicok kelihatan orang Kristen, tapi muka gelap. Mengerti saudara maksudnya? Bersukacita. Saya pernah kan ilustrasikan kalau singer di sini juga harus sukacita. Kenapa ditampilkan di sini singers atau nyanyi di sini? Tadi bagus semua, terus terang aja. Ada cahayanya, ada terangnya. Ada kadang orang yang Bapak, Engkau sungguh baik, kasih melimpah. Itu muka kayak setan. Ketika saudara tampil pemain musik, main baik-baik ya, senyum. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ambil kekuatan Tuhan. Biar kiranya arus Tuhan mengalir. Percaya janji Tuhan, percaya kekuatan firman, percaya dengan pujian penyembahan yang hebat. Apapun keadaan saudara, apapun masalah saudara hari ini di tempat saudara duduk, saudara naikkan pujian dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi.